Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PD Baca Saham, belajar saham sampai cuan istiqomah. Ya, bisa dimulai dari tumbuhnya PD pada para investor semuanya. Kali ini kita masuk di skup pembahasan tentang investor. Bagaimana seorang investor atau kita sebagai calon investor bisa yakin terhadap meletakkan atau diversifikasi harta diinvestasikan di pasar saham. Nah, tentu karena ini kita bicara investasi, jangka waktunya tidak sehari dua hari, tapi harapannya adalah tahun-tahunan, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Kita harus yakin betul. Satu, yakin tidak membabi buta ya, tapi yakin yang cukup masuk akal. Kita langsung saja. Biasanya kalau menggunakan statistik, teman-teman biasanya menghitung growth perusahaannya dimasukkan Excel dan seterusnya. Tapi saya punya cara paling sederhana, ini saya sebut sebagai cara orang bodoh untuk tahu bahwa emiten tersebut bisa kita investasikan untuk jangka panjang. Tapi utamanya adalah, ingat, kita batasi langsung, kita kotak, yaitu emiten yang berada di IDX 30 atau minimal ada di LQ 45. Itu saja saham-saham yang kita perdagangkan untuk investasi jangka panjang. Kalau saya biasanya jangka panjangnya adalah di perbankan. Oke, kita cek langsung ya. Bagaimana cara saya tahu? Jadi namanya cara bodoh-bodohan, teman-teman. Kita cek langsung di chart. Ini saya pakai iPod. Nah, kita cek tuh. Namanya apa, misalnya Bank BRI ya. Bank BRI. Great. Ini setting one day, kemudian kita setting bulan. Lalu ini kita miringkan, teman-teman, biar nampak panjangnya. Nah, di settingan chart seperti ini, di waktu bulanan ya, jadi per candle itu per bulan. Di saham seperti ini, ketika sudah beli, misalnya kita sudah beli di harga 4.000, gak perlu cut loss. Ini yang saya bilang di video beberapa waktu yang lalu. Kalau di saham-saham seperti ini ngapain kita cut loss? Kita lihat saja, ini kan jaraknya tahunan ya, per bulan tapi per tahunnya kelihatan. Dari 2016 ke belakang kita cek. Ini sekarang di harga berapa itu? 4.140. Kita cek. Nah, Anda perhatikan, dia di tahun 2010, nah itu di harga 1.000. Misalkan kita nabung di harga 1.000 sejak tahun 2020, dan per bulan nabung 500.000 misal gitu, sampai tahun ini kenaikannya sudah berapa itu ya, nah, ada penurunan tapi nggak cuma sampai 2.000 gitu, kemudian naik kembali lagi sampai ke harga 4.000. Dan sekilas lihat, kita tahu perjalanan grafiknya selalu nanjak meskipun perlahan, ada penurunan, tapi secara keseluruhan saham BRI itu terus menanjak. Maka dimungkinkan untuk 10 tahun ke depan BBRI masih akan naik. Kalau saya sempat dapat bocoran yang pernah hitung-hitungan itu, di tahun 2030 kemungkinannya BBRI ini kembali lagi ke harga habitat aslinya, yaitu di harga kurang lebih 20 ribuan. Kalau nabung sekarang terus 10 tahun ke depan jadi apa? Jadi sultan. Nah, mungkin ya, teman-teman. Tapi kita yakinkan saja, karena dari beberapa tahun, dari 2010 BRI terus menanjak. Itu alasan mendasar. Dan kita lihat di sekeliling kita atau di perkecamatan selalu ada kantor-kantor BRI. Nah, itu menarik untuk kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua,
BMRI, Bank Mandiri. Bagaimana? Nah, Bank Mandiri ini kita cek ya, mundur ya. Ini masih settingan bulan, hari. Kita setting di mon. Kita cek. Nah, ini bagaimana? Sekarang harga terakhir 7650. Jepret. Kita cek 7 itu harga tertinggi atau belum? Ada tuh harga tertingginya berapa? Oh, dia pernah di harga berapa itu? Pernah menyentuh di level hampir 9000. Kemudian turun lagi. Lihat. Secara keseluruhan grafiknya ini terus menanjak dari 2004, 2008, 2010. Anggap saja kita dari 2010. Kita nabung Bank Mandiri dari 2010 di harga misalnya dapat terendahnya di tahun 2010 adalah 2324 per bulan, nabung terus 500-an. Jadi berapa sekarang? Bawahnya dari harga 2300 sekarang 7650. Itu sudah berapa kali lipat. Nah begitu loh. Jadi lagi-lagi saya ulangi sekali lagi, kalau kita menyangkut di saham-saham seperti ini tidak perlu cut loss ya, tidak perlu cut loss langsung. Tapi kalau memang itu cut lossnya adalah pertimbangan net profit, monggo silakan. Net profit, net sell maksud saya. Jadi kalau pertimbangannya net sell ya silakan. Jadi ada beberapa emiten yang untung, kemudian ada floating lossnya sekian persen. Kalau dijumlah masih untung ya kita cut loss saja. Nah itu kalau kondisi begitu silakan. Tapi kalau kita berpikir dengan sudut pandang investing tentu kita nggak perlu cut loss. Kita tabung saja sampai 2000, bisa 2030 kita misalnya untuk menguliakan anak ya, di sinilah tempatnya kita mencoba peruntungan di pasar modal. Cek satu lagi ya, BBNI. Nah, ini saya menarik terus ini. Di bank itu senang saya. Nah, sekarang 7500. Bagaimana pergerakan ini? Kita lihat yang bulanan. Cat bulanannya. Nah, wih, keren. Bank BNI sempat turun ini di tahun 2020 ya. Sempat turun hancur lebur. Kemudian dia naik perkasa dan 2022 ini nampaknya akan terus naik. Nah, kita cek ke belakang. Gimana grafiknya secara sederhana 2020, lihat betapa menariknya nabung di saham-saham seperti ini ya. Sempat harga berapa tuh? Oh, harga 20.000 waktu habis IPO. Kemudian sekarang anjlok di sini. Terus begitu turun, beli lagi, turun, kita beli sesuai fraksi harganya masing-masing. Sudah, itu saja video ini. Meyakinkan teman-teman semua, ayo kita percaya diri dengan cara baca kita, cara paling sederhana. Yang penting ada potensi cuan secara istiqomah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.